Halo Clickers, bertemu kembali di Musik Asik Aini Saidi, saya Boy Bakamaro. Dan kali ini saya berkedatangan pasangan istimewa musisi muda, yaitu Aras Buwana dan juga Raisa Anggiani. Seperti apa ngobrolnya? Langsung kita simak. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk ya, Raisa dan Aras. Hai Raisa, suka nonton film drakor nggak sih selama pandemi gitu? Nah, kalau Aras sendiri, alat musik apa aja yang kamu kuasain? Kenapa pertanyaan gue? Kenapa? Aku drakor. Raisa dulu. Aku suka dong, tapi beberapa film doang sih. Aku random sih. Kadang film barat juga, kadang drakor juga suka. Dari pertanyaan yang buat Aras Boleh di-mention satu atau duanya? Apa Boleh film? di-mention judulnya satu atau dua? Aku suka salah satunya. Drakor atau Pasti tahu ya. Crash Into You. No, Crash Landing on Crash You. Landing on You. Yes. Crash Landing on You. Itu tuh kayak oh my god, suka banget. Dari situ itu pertama kali aku nonton drakor, terus dari situ baru beralih ke banyak lah gitu. Oke. Sama aja gitu ya. Nah, kalau Aras gimana? Selain nonton drakor juga nggak sih terus alat musiknya? Yang Apa? selain piano? Nonton drakor juga? Kagak. Enggak. Kenapa tadi pertanyaan yang buat Aras apa? Alat musik yang dikuasai selain piano apa aja? Gitar, terus apa lagi? Ya gitar, piano, terus sebenarnya gue lebih kan memang belajar piano itu kan dari umur 6 tahun, ya kan? Jadi everything yang dari keyboard ini tambah lagi kan ini udah modern, udah era modern lah ya. Jadi kalau misalnya gue bikin lagu gitu, misalnya kayak mau gunain strings, gue juga pakai keyboardnya itu loh. Jadi kayak palingan cuman ya piano, keyboard, guitar, and ukulele. Ya itu doang, cuma gini sama gini, dah gitu doang sih sebenarnya yang gue ini. Tapi backing vokal itu termasuk instrumen gak sih? Soalnya kadang-kadang gue tuh suka sebenarnya referensinya dari Ed Sheeran sih. Jadi kayak backing vokal tuh dijadiin, tapi enggak sih, bukan instrumen sih. Tapi ya lebih kayak gitu sih sebenarnya. Gue cuman gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bayu Prakoso. Raisa nyanyi lagunya Natalie Cole dong, kayaknya karakternya mantep. Emang pernah bawain Natalie Cole di YouTube-nya? Raisa. Natalie Cole yang mana? Natalie Cole tuh anaknya Nat King Cole. No, I mean the song. As for the way you look. Aku nggak ya, belum deh. Belum ya? Mungkin nanti bisa dibawain di kontennya kali ya. Boleh. Nah, ini untuk Raisa juga dari Depok Ceria. Raisa, kalau kamu sudah nikah, pilih karir atau keluarga? Ini jauh banget pertanyaannya ya. Tapi sangat visioner. Gini, bro. Gak usah nikah aja dulu gitu loh maksudnya. Enggak, tapi being woman kita harus pinter manage untuk semua itu, nggak sih? Untuk jadi Aras. Itu. Jadi ya pasti ya sekali lagi harus bisa memanage waktu dan segala macam lah udah pasti. Mamamu enak aja. Dua. Berarti dua-dua ya pilihnya. Karir dan ya tapi itu masih jauh sih. Aku masih sekarang memikirkannya ya karir dulu lah gitu. Itu kan sama aja kalau misalnya lo yang sekarang kayak nanya if you had the chance untuk pilih your bisa dibilang kayak pasangan lo atau music gitu. Kan ibaratkan kayak gitu gak sih? Iya. Like at this untuk stage. Sekarang. Kalau misalnya gue ya. Kalau untuk sekarang. Kalau gue kayak antara ini sama ini karir lu pasti ya. Ya gue pasti karir. Ya kan? Maksudnya, I mean no, karena at this age, this is my time to pursue the career gitu loh. Karena bener sih, emang kalau gue tuh lebih kayak pas songwritingnya gitu loh. Karena kalau lagu-lagunya gue ya, misalnya gitar dong. Misalnya kalau misalnya gue bikin lagu tuh memang menggunakan formula-formula yang tidak biasa digunakan di Indonesia gitu loh. Dan itu tuh formulanya tuh maksudnya gue lebih kayak gini contohnya ya.
Dan kuncinya selalu banyak ya kalau Aras ya. Apa? Chordnya pasti selalu banyak ya kalau lagu lu. Enggak sih, gue 4 doang. Misalnya nih, sebelum If You Could See Me Cry My Room tuh gue punya lagu judulnya See You Tomorrow. Terus kayak gue, wishing I could see you tomorrow. Sorry couldn't come give you cuddles. I spend every single day loving you in every way. I just wish that I can see you tomorrow. Terus kayak that kind of music tuh yang gue belum dapet sih, maksudnya di Indonesia yang memang bikin pop yang seperti itu. Nah gue tuh lagi nyari orang-orang kayak gitu untuk Which is good sih menurut gue. Ya, dan yang gue cari itu cewek sebenarnya, cewek seumuran sama gue tuh kita taruh range-nya dari umur 17 ke 22 lah. Terus kayak dia playing music as well dan juga Singer-songwriter juga ya. Singer-songwriter juga, and kalau gue ketemu sama tuh orang tuh, gue bakal tertarik banget sih untuk kerja sama itu. Kan Raisa. Raisa salah satunya gitu kan ya. Ya Raisa salah satunya sih. Ya bisa dibilang. Gue. Kok ada sihnya sih? Berarti belum ya? Kenapa? Kok ada sihnya? Berarti belum 100% banget. Ya, lu mah gitu ya, lu ya sukanya mancing-mancing. Tapi pokoknya kalau misalnya kalau gue sih intinya gue kalau misalnya udah alirannya sama. Kalau If You Could See Me Cry My Room itu juga kalau bukan gara-gara Raisa, ya gue nggak bakal bikin lagu kayak gitu cuy. Maksudnya, man, itu tuh that's way beyond on tipikal lagunya gue. Karena lagunya gue tuh lebih yang kayak semi gimana ya, misalnya ya, yang salah satu lagunya yang gue tulis, I'm feeling tired, don't feel the same. Feels like I'm falling, I can't tell my name. Thought this would be where I wanted to stay. Can't help but cry and can't find another way. Don't even know how much more I can take. And if it's the end, what do I have to say? I'll just keep sweeping these problems away. Hoping tomorrow's a new better day. Just get that kind of semi-rap, semi-pop. And nggak rap, cuman kayak ada flow yang going on yang pop gitu sebenarnya. That's my kind of song. Dan Raisa membuat ketika lo collab jadi kayak membuat lebih tone down, lebih slow gitu ya. Kalau yang sama Raisa tuh karena gue udah tahu Raisa seperti ini, pas pertama kali workshop, gue tuh langsung milihnya piano. Dan gue kayak mikir referensi yang kira-kira Raisa bisa cocoknya yang gimana gitu kayak. Tapi gue kayak mainin misalnya kayak ya mainin piano aja dulu kayak tiba-tiba ya gue kepikiran lagu-lagu yang only like piano terus sama vocals yang cocok, misalnya kayak Jeremy Zucker sama Chelsea Cutler, ada judulnya You Were Good to Me, terus kayak I apply that kind of formula di lagu If You Could See Me Cry My Room ini. I guess that's what makes it If You Could See Me Cry My Room ada sih sebenarnya. Oke, thank you Aras. Ini ada pertanyaan lagi dari Fardan. Netizen bagi kalian seperti apa? Pernah nggak sih kalian dibully? Terus cara antisipasinya gimana? Pernah nggak sih apa? Dibully. Oh, dibully. Aku belum sih. Semoga enggak ya. Cuma di supportive semua sih untuk dari lingkungan aku sekarang juga. Yeah. Alhamdulillahnya. Ya, kalau gue mah ya itu perjalanan karirnya gue kan dari dulu ya. Jadi ya maksudnya wajar-wajar aja waktu dulu yang gue belum sebagus yang sekarang, maksudnya sebagus loh ya, gue bukan bilang gue bagus, tapi sebagus yang sekarang, sebaik sekarang. Tapi ya kalau gue sih kejam-kejam sih cuy. gue sampai kayak waktu itu gue disuruh berhenti karir musik gue, dan memang itu yang udah terjadi di kehidupan gue yang bikin gue jadinya kayak sekarang. Ya udah man, ya emang like I've been through all of that kinds of stuff, terus kayak kedepannya bakal ada lagi, tapi then knowing the fact bahwa gue bisa handle itu semua, ya udah. Gue kan lagi branding image nih. Nah ini kan bagian dari business kind of stuff itu kan. And gue tuh kayak pengen branding image gue sebagai singer-songwriter aja, terus kayak misalnya nih
Kalau gue tuh lebih suka ntar gue bikin acara community gitu, kayak gue bikin acara songwriter how to write a song like me gitu. Terus kayak gue nggak tahu ya, maksudnya lagi masa pandemi kayak gini, bagaimana rulesnya kayak gimana. Tapi gue tuh udah berpikir untuk bikin acara-acara kayak gitu, yang gue jadi bisa sharing juga kayak caranya gue bikin lagu. Ya, keren itu Aras. Iya kan? How I make your song ini. Ya, dan misalnya kayak gue breakdown lagu kayak gitu kan juga bagian dari all of that. Karena cara gue nulis, cara orang lain nulis, dan cara orang-orang nulis tuh pasti bakal berbeda gitu loh. Walaupun memang udah ada formulanya yang diajarkan. Misalnya nih, harusnya tuh gue dulu ajarin cara nulis lagu tuh, tulis dulu lagunya, baru cari nadanya. Ya. Apa? Gue nggak bisa kayak gitu. Gue tuh terpicu kata-kata, maksudnya kayak otaknya gue tuh, kayak instingnya gue untuk nulis lagu itu ada pas gue udah main lagunya, kayak misalnya nah itu kan belum ada lagunya, tapi misalnya nih kayak sekarang ya, coba kayak gitu. Nah, jadi kayak gue mau show ke people bahwa cara lo nulis lagu tuh nggak terbatas gitu loh. And there are many ways on how to write a song. Terus apa yang harus diperhatiin, penggunaan kata juga. Dan yang paling penting tuh ya, ini nggak tahu ya yang kalian nonton tuh ada yang tertarik untuk bikin lagu. Misalnya kalau lo bikin lagu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga, yang paling penting yang bikin orang-orang enak masuk ke kuping itu rhyming. Kalau misalnya kalian perhatiin ya lagunya gue yang If You Could See Me in My Room ya. Misalnya bagian mana ya? Tunggu dulu. I don't even know if I'm alright. But we'd only end up in a fight. Itu kan yang line yang sebelumnya kan I don't even know if I'm alright, right kan? But if I call we'd only end up in a fight. Ya, kayak itu tuh yang bikin pas masuk ke kuping kayak orang-orang tanpa sadari itu enak gitu loh masuk ke kupingnya. Jadi bukan kata yang mati gitu. Nah, gue pengen ngajarin hal-hal yang seperti itu yang belum tahu kapan mau ininya sih. Cuman lo nggak usah buat lagi, Ding. Nggak usah buat lagi aja. Kan udah ada di sini. Nggak usah jadi buat. Kan udah ada di sini tuh. Waduh. Ya, gimana? Gue udah nonton di sini maksudnya. Iya. Gitu sih, man. Maksudnya, that's why I really enjoy. Kalau Raisa gimana nih jawaban terakhir nih? Apa? Untuk ya itu tadi apa lo di medsos lo akan bakal seperti artis muda lainnya, ada makeup tutorialnya juga, ada kulinerannya juga. Aku sih untuk sekarang lebih kayak pengen ngupload ya musik-musik dulu sih mungkin. TikTok. TikTok juga aku mikirin sih kayak. TikTok atau TikTok? TikTok. TikTok. Tapi aku mikirin aku mikirin ini sih kayak konten beropini mungkin kayak tentang suatu permasalahan terus nanti ngobrol sama orang, mungkin orang juga tertarik kan sama si itu. Tapi untuk di luar itu aku belum mikirin lagi sih TikTok atau apa, aku baru musik sama itu sih mungkin. Musik, lagu-lagu yang mungkin nanti aku keluarin atau lagu-lagu yang tahu-tahu emang ada di otak aja terus pengen aku kasih tahu ke orang-orang kayak gini loh, kalau suka ya bisa jadi dilanjutkan jadi full song. Oke. Deep talk, yes. TikTok, no. TikTok, probably, tapi I don't know, belum. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita yang seru sekali, di mana Aras dan juga Raisa cerita banyak tentang musik mereka dan juga tips-tips untuk bermusik. Demikian musik asik kali ini. Pantau terus musik asik Ainis ID melalui kanal YouTube Ainis Portal. Saya Boy Bakamarong, sampai bertemu kembali.